jiwa raga kami. Lebih lagi, sebab Kau layak Tuhan. Yesus layak, sebab Kau layak. Terima puji, hanya Kau yang layak Yesus. Amin. Ku agungkan Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Jemaat Tuhan saja. Yesus layak terima pujian. Yes, yes. Benar. Lebih lagi katakan. Sebab mari jemaat angkat kedua tanganmu. Tanda kita menghargai hadirat Tuhan. Bisa angkat tanganmu. Sebab Yesus hadir. Oh, lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Pujian hanya Yesus, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau
Lagi. Lagi angkat suaramu lebih kuat. Sebab kau layak. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Terima pujian. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus. Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Sorakan haleluya 1, 2, 3. Lebih kuat haleluya. Lagi haleluya. Tepuk tangan panjang buat Yesus Tuhan. Shirabakaya Shadarabakaraya Senarabatakara. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Kau hadir, Kau melawat kami. Kau memerdekakan kami, Kau mengubahkan kami. Kau menjamah kami. Engkau yang menerobos setiap hati kami, Tuhan. Terjadi transformasi di tempat ini. Terjadi pemulihan di tempat ini. Terjadi kesembuhan di tempat ini. Terjadi kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Terjadi mujizat Tuhan. Amin. Terjadi kemerdekaan Tuhan di tempat ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuntun kami dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu memberkati kami Tuhan. Sukacita kami berlimpah dalam Kristus Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Jangan duduk dulu. Kalau sudah amin langsung duduk, saudara. Jangan duduk dulu. Kasihkan tos gini. Merdeka. Lagi. Cari sebanyak-banyaknya orang. Merdeka. Merdeka. Mana suaranya lebih keras lagi? Merdeka. 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 Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang sudah memerdekakan kita. Sekarang boleh duduk, silakan duduk. Ya. Semangat terus. Ya. Dari awal naikkan pujian, dengar firman Tuhan, tetap semangat. Katakan amin. Ya, saya ingat satu kali di Surabaya, tanggal 10 November. Jadi 10 November 1945 itu ada satu pidato yang berkobar-kobar dari Bung Tomo. Jadi 17 Agustus itu proklamasi kemerdekaan, kemudian tanggal 10 November itu Indonesia sedang dijajah sekutu. Sekutu itu berkata kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya yang ada di Surabaya untuk mereka angkat bendera putih. Bukan bendera merah putih, yang diangkat itu bendera putih, tanda menyerah. Tidak boleh melawan lagi. Tetapi Bung Tomo, dia berpidato dengan suara yang keras dan dia berkata apa? Lebih baik hancur lebur daripada dijajah, merdeka atau mati. Ini pidato yang menggerakkan, kalau dikatakan arek-arek Surabaya waktu itu ya, kota pahlawan itu mereka bangkit untuk apa? Mereka melawan dengan senjata yang mereka punya. Dengan bambu runcing, dengan semangat, dengan pisau, dengan semua saudara. Karena dari seluruh pelosok di Indonesia juga melawan, bukan hanya di Surabaya. Proklamasi sudah dinyatakan, merdeka atau mati. Saudara pilih mana, merdeka atau mati? Saudara pilih mana, merdeka atau mati?
Coba lihat sebelah kanan kiri, merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Merdeka atau mati? Ya. Coba lihat gambar berikutnya. Ini adalah gambar proklamator kita, Bung Karno, memproklamasikan kemerdekaan tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Agustus 1945, jadi sudah 79 tahun sejak dibacakan proklamasi itu ya. Dan nanti IKN tanggal 17 ini Presiden Jokowi dan Presiden yang baru akan upacara bendera di IKN. Ya, tanggal 17 yang akan datang. Indonesia sudah mencanangkan tentang kemerdekaan. Mereka berkata merdeka atau mati. Dan mereka memproklamasikan kemerdekaan. Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Lihat gambar berikutnya. Yang berikutnya adalah Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Dan Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tempat mereka dijajah, dijadikan budak, dan mereka dimerdekakan keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang saudara dan saya adalah kita merdeka di dalam Kristus. Katakan merdeka di dalam Kristus. 1, 2, 3. Jangan sembrut gitu ngomongnya, saudara. Merdeka di dalam Kristus bersukacita ngomongnya dengan senyum. Katakan amin. Senyumnya lebar. Merdeka dalam Kristus. Iya. Senyumnya mana? Ngomong sama sebelahnya. Merdeka dalam Kristus. Ya, jangan semberut. Ya. Merdeka. Tuhan tolong kita. Saya yang percaya ditolong Tuhan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita kasih. Pertanyaannya gini, gimana caranya Yesus memerdekakan saudara? Bagaimana? Indonesia merdeka karena muncul proklamator. Ya, mereka memproklamasikan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Muncul proklamator yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, bagaimana mereka dimerdekakan? Muncul yang namanya Musa. Musa dan Harun menghadap Firaun. Bangsa Israel, Bani Israel harus keluar dari tanah ini. Yahweh Elohim mau mereka menyembah kepada Dia. Dan bangsa Israel keluar di bawah kepemimpinan Musa. Keren ya? Dan sekarang saudara dan saya merdeka di dalam Kristus. Bagaimana Kristus memerdekakan saudara dan saya? Baca sama-sama. Roma pasal yang ke-5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita baca dengan suara yang keras ayat firman Tuhan ini. Ada di layar depan, sudah baca, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih, terlebih lagi sekarang, sesudah kita dibenarkan oleh darah-Nya, di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan dari murka. Bagaimana caranya Kristus memerdekakan kita? Mati ketika kita masih berdosa. Ada yang bisa selesaikan dosanya? Dosa ditutup dengan dosa, ditutup dengan dosa, ditutup dengan dosa. Bohong ditutup dengan bohong, ditutup dengan bohong, ditutup dengan bohong. Bisa selesai? Tidak bisa selesai. Tambah banyak dosanya. Bohongnya ditutup dengan bohong, dusta ditutup dengan dusta, tambah banyak dustanya. Tidak pernah selesai. Tapi ayat ini berkata apa? Kristus menunjukkan kasih-Nya. Dengan cara apa? Dia mati untuk dosa saudara dan saya. Siapa yang disayang sama Tuhan?
Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Kata Elohim itu artinya apa? Elohim itu artinya Tuhan yang menciptakan semesta. Tuhan yang menciptakan semesta itu sayang sama kita. Tuhan yang punya surga itu sayang sama saudara. Katakan amin. Tuhan yang powerful, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa, yang kuasanya nggak pernah berubah, itu sayang sama saudara. Jadi kan saudara menemukan kata Elohim di dalam Bible, saudara, itu artinya Dia yang sangat berkuasa, yang maha kuasa, yang kuasanya di atas segala kuasa, kuasa yang tidak pernah berubah. Dia sangat mengasihi saudara. Bagaimana caranya Dia mengasihi saudara? Kristus mati bagi saya dan saudara saat kita masih berdosa. Belum ingat Tuhan, Kristus sudah mati. Amin. Belum pikir untuk ibadah, Kristus sudah mati. Belum mau sayang sama saudaranya, Kristus sudah mati. Belum kepikiran untuk saudara bertobat, Kristus sudah mati. Katakan amin. Ayat selanjutnya berkata apa? Terlebih lagi tadi. Ayat sebelumnya ya. Terlebih lagi sekarang sesudah kita dibenarkan oleh apa? Katakan lagi, darahnya. Lebih kuat lagi, darahnya. Dosa itu warnanya apa? Ya? Dosa warnanya apa? Hitam. Dosa warnanya apa? Coba tanya sebelahnya, dosa warnanya apa? Hah? Itu ada yang hitam. Dosa warnanya apa? Tadi yang mana yang bilang hitam? Siapa yang suruh pakai baju merah-merah sekarang? Siapa yang suruh pakai baju merah-merah? Hah? Siapa ya? Siapa yang suruh pakai baju merah-merah? Terlebih lagi sekarang sesudah kita dibenarkan oleh apa? Kristus memerdekakan kita dengan darahnya. Tepuk tangan buat darah Kristus. Ayo lebih meriah lagi dong. Tidak ada yang bisa selesaikan dosa saudara, hanya darah Yesus yang bisa selesaikan dosa saudara. Nggak ada yang bisa ampuni saudara, hanya darah Yesus yang bisa ampuni saudara. Amin. Mana senyumnya? Diampuni Tuhan itu jangan cemberut. Tunjukkan kepada dunia kita sudah diampuni Tuhan. Katakan amin. Tunjukkan kepada dunia kita sudah diselamatkan. Tunjukkan kepada semua yang ada di jalan domba dari ujung sampai ujung. Semua yang ada di lorong-lorong di Makassar ini. Tunjukkan bahwa kita sudah dimerdekakan. Katakan amin. Saudara ingat cerita tentang Kain dan Habel. Ingat gak? Saudara ingat cerita apa? Kain dan Habel ingat ceritanya apa? Dua-duanya mempersembahkan korban, bikin mezbah dua-dua. Lalu kemudian yang terjadi apa? Mezbah persembahan, siapa yang diterima? Habel diterima. Kenapa? Karena Habel potong binatang. Ada darahnya di situ. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Karena enggak ada darah. Dia korbankan apa? Hasil panennya dia yang terbaik. Sama-sama yang terbaik. Yang satu ada darah, yang satu enggak ada darah. Kain marah. Dia marah sama Habel. Saya tanya, kalau marah gimana? Kalau ibu sudah marah, bagaimana? Enggak usah marah. Bilang begini, jangan marah-marah. Iya. Bilang sama sebelah saudara, jangan marah-marah. Katakan amin. Karena kalau marah-marah, dengar ini, Kejadian pasal yang 4, Kejadian pasal yang 4 tulis begini, kalau marah-marah, maka dosa itu sedang mengintip.
Jadi dosa itu mengintip dengan orang yang suka, iya, bilang jangan marah-marah. Amin. Amin. Dosa sedang intip saudara. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kalau dosa sedang intip, kamu harus berkuasa atas dosa. Karena kalau kita tidak berkuasa atas dosa, maka dosa menguasai saudara, maka yang dilakukan oleh Kain terhadap Habil adalah dia bunuh. Dosa itu warnanya merah, bukan hitam. Baca, Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18. Baca, 1, 2, 3. Datanglah sekarang dan marilah kita berperkara. Yahweh berfirman, dosamu apa? Hitam. Siapa yang bilang hitam? Bertobat yang bilang hitam. Sekalipun apa? Dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi apa? Putih bagaikan salju. Terus, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Iya. Siapa yang sekarang pakai merah putih? Angkat tangan. Ya, saya pakai merah putih. Saya lepas kayaknya ya. Yang hitam saya lepas. Tadi bilang katanya dosa hitam. Merah putih. Bangsa Indonesia berkata gini, merah itu berarti berani, putih berarti suci. Di dalam Bible, merah itu artinya apa? Darah Yesus. Tapi dosa juga berwarna merah. Gini saudara. Waktu Adam dan Hawa berdosa, iblis itu taruh identitasnya dia di dalam diri manusia. Identitas dari si jahat atau iblis adalah D-O-S-A. Sehingga ketika manusia pertama berdosa, maka yang dilakukan keturunannya adalah D-O-S-A. Artinya apa? Manusia memfotokopi si jahat. Namanya juga si jahat. Berarti yang difotokopi apa? Pikiran yang jahat. Yang difotokopi apa? Hati yang jahat. Yang difotokopi apa? Perkataan yang jahat. Yang difotokopi apa? Perbuatan, sikap yang jahat. Ditaruh apa? Identitasnya iblis di dalam diri manusia. Lewat apa? Dosa. Tidak ada yang punya rencana pembunuhan. Kalau sekarang kan ada pembunuhan berencana. Tapi kejadian sejak manusia Adam berdosa, maka Kain bunuh saudaranya. Kapan dia berpikir membunuh? Sejak dia marah, dosa mengintip, dan dia dikalahkan oleh dosa. Dengar ini saudara. Tidak ada yang bisa menang dari dosa. Tidak ada yang bisa menang dari dosa. Makanya firman berkata apa? Ayo kita berperkara. Ayo kita buat perjanjian. Ayo kita duduk sama-sama. Sekalipun, sama-sama ucapkan sekalipun, 1, 2, 3. Sekalipun itu artinya apa? Tidak mungkin.
Sesuatu yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi firman Tuhan berkata apa? Sekalipun dosamu merah seperti apa? Kirmisi itu benar-benar merah. Yang benar-benar merah dikatakan apa? Akan menjadi putih. Bagaikan apa? Artinya apa? Merahnya nggak kelihatan lagi. Keren ya? Merah jadi putih. Mungkin kita berkata gini, tadi merah pastor. Tadi merah. Sekarang merahnya nggak kelihatan. Sekarang jadi putih. Kok bisa? Dikatakan lagi apa? Sekalipun berwarna merah seperti apa? Kain kesumba. Merah. Tetapi bisa berubah menjadi merahnya tidak kelihatan lagi. Dosa, dengar saya, identitas dari iblis. Sehingga hidup manusia berdosa. Tetapi Kristus yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Makanya dia disebut sebagai juru selamat. Saya punya juru selamat. Kita punya juru selamat. Siapa yang punya juru selamat? Tepuk tangan. Woo! Amin. Amin. Hanya dia yang bisa robah merah jadi putih. Hanya dia yang bisa selesaikan dosa. Hanya dia yang bisa lakukan itu. Enggak ada yang bisa. Semua manusia berdosa. Harus Tuhan jadi manusia. Karena semua keturunan Adam berdosa. Harus ada manusia dari surga yang selesaikan dosa saudara. Katakan amin. Kalau dosa itu adalah identitas dari iblis. Dengar ini. Darah Yesus itu adalah identitas buat saudara dan saya. Katakan amin. Setelah Habil dibunuh, dengar ini. Baca ayat selanjutnya dalam Kejadian 4. Saudara akan lihat begini. Darahnya Habil teriak. Teriak apa? Tolong, tolong gitu. Enggak. Darahnya Habil teriak apa? Saya lapar. Darahnya Habil teriak apa? Minta keadilan. Kalau dia dibunuh, Kain juga harus dibunuh. Yang dituntut oleh darah Habil adalah dia nggak salah, dia minta keadilan dari Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada darah Yesus yang berteriak lebih kuat dari darahnya Habil. Darah Yesus teriak bukan menuntut keadilan, tapi dia membuka jalan keadilan, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, kebaikan Tuhan, kesembuhan, semua yang Tuhan punya diberikan kepada orang yang percaya. Amin. Ayo tepuk tangan dahsyat buat dia. Darah Yesus teriak supaya apa? Kain tidak dihukum. Kain diampuni. Yang dihukum siapa? Yesus. Ada orang bilang begini, Pastor, saya tidak mau lihat hidungnya. Saya marah sama orang itu. Saya jengkel sama dia. Dia tidak kembalikan uang saya.
Saya tidak mau lihat batang hidungnya. Apa yang salah dengan hidung orang itu? Apa yang salah? Apa yang salah? Coba lihat sebelahnya. Masih ada hidungnya? Masih ada hidungnya? Apa yang salah dengan hidungnya? Apa yang salah? Yang sudah marah apa? Sudah marah karena apa? Sikapnya. Betul kan? Sudah marah sama anakmu karena apa? Sikapnya melawan. Dosa itu selalu melawan. Dosa itu selalu memberontak. Coba baca ayat selanjutnya. Yohanes 10 ayat 10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh. Siapa yang membunuh tadi? Kain. Kain dikuasai oleh dosa. Dia curi apa? Sukacitanya. Dia marah. Dicuri. Dosa itu hanya bisa menghancurkan. Jangan main-main dengan dosa. Dosa bukan mainan. Dosa menghancurkan. Dosa itu bukan hanya, saudara, orang bilang ngeri-ngeri sedap. Dosa itu belenggu. Saudara dirantai dengan dosa. Kakimu dirantai dengan dosa, tanganmu dirantai dengan dosa, pikiranmu dirantai dengan dosa, hatimu dirantai dengan dosa, hidupmu dibelenggu dengan yang namanya dosa. Dicuri, diambil semua yang baik. Pencuri itu masuk dalam hidup saudara lewat yang namanya dosa. Ini penjajah, saudara. Ini perampok, ini pencuri, ini pembunuh. Kalau ada pencuri mau datang ke rumah saudara, saudara akan tutup rumah saudara. Betul ya? Setuju ya? Kalau ada pembunuh mau masuk ke dalam rumah saudara, saudara akan tutup. Saudara akan jaga supaya dia tidak masuk ke dalam rumah. Tapi pencuri ini licik. Pencuri ini punya tipu muslihat. Dia masuknya enggak terang-terangan. Dia masuk lewat yang namanya dosa. Dia masuk dengan keinginan-keinginan dari dalam diri saudara. Enggak kelihatan ya? Masuk dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran saudara. Dia kasih tanda merah. Kalau sekarang di media sosial, orang itu ditandai dengan red flag atau green flag. Kalau yang red flag itu berarti orangnya itu enggak baik. Orang yang jahat, orang yang toksik, orang yang enggak baik. Tapi kalau green flag, tanda bendera hijau, berarti orang ini good, keren sekali, baik sekali. Ya, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat yang baik. Dikasih tanda merah, dosa. Tapi Tuhan enggak mau kalah dong. Saudara dan saya dibeli dengan darahnya yang mahal. Katakan amin. Katakan saya punya Tuhan. Saya milik Kristus. 1, 2, 3. Saya dibeli dengan darah yang mahal. Ya, tandanya adalah darahnya Yesus. Amin. Saya di depan aja ya. Kasihan ini gini terus gini. Ya. Baca, aku datang, Yesus datang supaya apa? Mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan segala lebih berkelimpahan. Kalau pencuri dia datang untuk ambil sampai apa? Sampai kita binasa. Tetapi Yesus datang supaya kita apa? Diberi, memiliki, mempunyainya, lebih berkelimpahan. Ada sukacita, ditambah lagi sukacitanya, supaya sukacita itu sempurna. Katakan amin.
Ada ucapan syukur, ditambah lagi ucapan syukur. Ada berkat, ditambah lagi berkatnya. Supaya kita memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana hidup dalam kemerdekaan? Kalau Kristus sudah memerdekakan saudara, bagaimana saudara hidup dengan kemerdekaan? Tandanya apa? Tandanya kita punya darah Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, darah Yesus. 1, 2, 3. Saya punya tanda kemerdekaan. Tandanya adalah darah Yesus. 1, 2, 3. Ya, sekarang bagaimana saudara hidup? Bagaimana saudara ada di dalam kemerdekaan kalau sudah punya darah Yesus? Yang pertama, bagaimana saudara hidup dalam kemerdekaan? Yang pertama adalah percaya. Katakan percaya. Percaya siapa? Kenapa percaya Yesus? Karena Yesus yang mati buat saudara. Yesus yang berikan darahnya buat saudara. Enggak ada yang bisa berikan darahnya. Kain bunuh. Dosa bunuh. Yesus beri. Beda ya? Yesus bilang, kalau kamu mengasihi saudaramu, kamu akan berkorban buat dia. Enggak ada sahabat yang lebih baik daripada sahabat yang mengorbankan dirinya untuk sahabatnya. Yesus korbankan dirinya buat siapa? Buat saudara, buat saya. Karena apa? Kasih. Atas nama kasih berkorban. Atas nama dosa bunuh. Kita belum bunuh, baru benci sama orang. Yesus bilang apa? Kalau kamu benci orang itu, maka kamu sudah berdosa. Baru benci aja udah dosa. Tandanya kalau saudara punya darah Yesus, hidup dalam kemerdekaan, kita percaya Yesus sudah mati buat kita. Kita dibeli dengan darahnya yang mahal. Kita adalah milik Kristus. Kita punya hidup yang kekal. Katakan amin. Baca Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah apa? Mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa melainkan beroleh hidup. Hidup yang kekal bukan hanya hidup selama-lamanya di sorga nanti. Tapi hidup di bumi dengan kasihnya Yesus. Hidup kekal itu adalah hidup yang berkualitas dengan hidupnya Yesus. Amin. Amin. Kalau Yesus mengasihi, saudara mengasihi? Suaranya kecil. Kalau Yesus suka memberkati, suka memberi, suka menabur, saudara juga suka memberkati, suka memberi, suka menabur. Lumayan bertobatnya, puji Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak ingat-ingat, kalau Yesus tidak ingat-ingat kesalahan, maka saudara dan saya juga tidak ingat-ingat kesalahan. Nah, kecil lagi, saudara. Saya tahu memang sensitif dengan hati, saudara. Ya, di dalam hatinya terlalu banyak kekecewaan, Pak John. Banyak disakiti sama orang. Ampunilah oleh anugerah-Mu, pulihkan. Gak ada suaranya kan? Iya. Yohanes 8 ayat 36. Jika Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tepuk tangan dong. Amin. Hanya dengan darah Yesus kita benar-benar merdeka. Yang kedua, bagaimana saudara hidup dalam kemerdekaan? Yang kedua adalah dengan apa? Percaya firman. Firman itu menguduskan kita. Makanya baca firman setiap hari. Setuju? Amin.
Siapa yang baca firman setiap hari? Siapa yang hafal 10 ayat firman Tuhan? Mana amennya? Siapa yang hafal 20 ayat firman Tuhan? Ada yang hafal 5 ayat firman Tuhan? Ada? Kalau ada yang hafal maju ke depan, dapat hadiah dari Pak John. 5 ayat firman Tuhan, hafal? Katanya saudara percaya firman. Siapa yang baca firman Tuhan? Nah, kan tangannya sedikit yang terangkat. Siapa yang merenungkan firman? Lebih sedikit lagi tangan yang terangkat. Siapa yang melakukan firman? Tahu firman, tidak pernah mengubah hidup saudara. Hidupmu tidak pernah berubah kalau cuma tahu firman. Jadi Farisi. Tahu firman, dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Wahyu sampai Kejadian. Doa Bapa kami dibaca dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal. Sudah cuma tahu doa Bapa kami, tapi tidak pernah berubah. Orang yang percaya firman, baca Galatia 5 ayat 1. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita. Dan jangan mau dibebani lagi dengan apa? Perhambaan. Dia akan berusaha masuk lagi dalam hidup saudara untuk apa? Diberi kuk lagi, sampai apa? Binasa. Tapi kalau sudah belajar dari Yesus, maka saudara akan mendapatkan kuk yang lain. Coba. Yang badannya paling besar di sini siapa ya? Yang badannya paling besar. Ada yang badannya paling besar? Ada yang badannya paling besar? Ada? Ada enggak? Siapa yang bapak-bapak badannya paling besar? Siapa? Hah? Mana? Siapa? Andreas? Oh ya, coba maju coba. Mau lihat yang mana Andreas? Mana? Maju. Tolong bantu, ayo. Tolong dibantu. Maju, siapa? Andreas? Mana Andreas? Ada Andreas? Tepuk tangan dong buat Andreas supaya maju. Semangat Andreas maju. Ayo maju. Andreas. Siapa yang badannya paling kecil? Badannya paling kecil? Siapa? Yang cowok yang badannya paling kecil siapa? Ini ya kecil. Ini kecil? Kecil ya? Ya. Kecil? Iya. Maju. Kecil? Mungil? Siapa yang kecil mungil? Siapa kecil mungil? Sugi, maju Sugi. Sugi. Iya, Sugi jangan coba senyum-senyum gitu. Nah. Kalau iblis, dia kasih yang namanya gini, saudara. Kuk perhambaan. Tunduk. Makanya dibilang begini, orang yang bungkuk itu banyak kekhawatiran. Coba saudara baca Bible. Kenapa dia bungkuk badannya? Terlalu banyak kekhawatiran. Iblis akan terus dikasih yang namanya kuk perhambaan. Supaya apa? Dia nggak lihat Tuhan, dia lihat terus di bawah. Dia lihat dirinya, dia lihat masalahnya, dia lihat persoalannya. Nggak berhenti-berhenti. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke tanah. Makanya dia lihat bawah terus, dia lihat bawah. Kuk perhambaan, katakan sama-sama, kuk. Ya, diperhamba, diperbudak dengan yang namanya dosa. Sampai kapan? Kembali kepada tanah. Kasihan Sugi ya. Yesus sudah memerdekakan Sugi. Amin. Yesus bilang begini, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, ini gambaran dari
Yesusnya. Ada brewoknya kan gitu ya. Ada. Yesusnya gede badannya. Ya, Yesus dikasih apa? Kuk. Betul enggak? Dikasih kuk. Nah, dikasih kuk dong gini. Kuk. Iya. Sip. Oke. Sip. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dikasih kuknya Yesus. Saya tanya, saudara. Kalau ada lembu yang besar sama lembu yang masih muda, dikasih kuk di atas bahu mereka, saya tanya. Sebenarnya yang menanggung itu yang kecil atau yang besar? Yang besar, yang tanggung. Betul ya? Jadi Yesus yang, tadi. Ya, Yesus yang tanggung kuknya itu. Yesus sayang enggak sama Sugi? Sayang sekali? Karena begitu besar. Yesusnya sayang enggak sama Sugi? Sayang. Jadi kalau Yesus jangan dikasih kuk perhambaan sampai dia mati. Tapi belajar sama Yesus. Kalau Yesusnya maju 2 langkah ke depan, maju 2 langkah ke depan. Nah, Suginya ikut enggak? Saya tanya, Sugi capek enggak? Enggak. Karena kuknya itu siapa yang tanggung? Yesus yang tanggung kuknya. Seharusnya Sugi senang ya? Senang tuh ya? Enggak capek. Tapi dia akan jadi capek kalau apa? Yesusnya ke kiri, Suginya kemana? Coba kita coba ya. Ke kiri, Sugi ke kanan. Wah, terus. Ayo Sugi ke kanan, capek enggak? Kenapa? Kenapa? Baku tarik. Ya, artinya gini, kasih, Yesus sayang enggak sama Sugi? Oke, saya tanya, Sugi sayang sama Yesus enggak? Sayang. Benar. Benar. Siapa yang sayang sama Yesus? Siapa yang percaya Yesus sayang sama saudara? Firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan taat. Apa itu? Taat. Jadi kalau Yesus mau ke kiri 2 langkah, Sugi ikut ke kiri. Kalau Yesus mundur 3 langkah ke belakang, Sugi, ya, amin. Kasih itu kuasa yang diberikan di dalam hatimu, hatiku, supaya apa? Taat sama Tuhan. Jadi kalau enggak taat sama Tuhan, pertanyaannya gini, ada kasihnya Yesus enggak di situ? Benar-benar sayang sama Yesus enggak? Enggak usah tunjuk kanan kiri. Lihat diri saudara. Ada kasihnya enggak? Capek enggak? Jadi Kristen capek, Pastor. Karena jalan sendiri. Kenapa jadi Kristen kok susah? Karena enggak mau belajar dari Yesus. Belajarlah padaku karena aku rendah hati dan berarti kalau belajar dari Yesus, maka Sugi akan jadi Sugi yang lemah lembut. Katakan amin. Kalau belajar dari Yesus berarti Sugi akan jadi Sugi yang rendah hati. Melayani tidak untuk membuktikan saudara jadi orang yang sombong. Semakin melayani, semakin rendah hati. Katakan amin. Dia yang harus semakin bertambah, kita yang harus semakin berkurang. Dia yang harus dimuliakan, kita yang ada di belakang salibnya Tuhan. Setuju katakan amin? Yesus mengasihi Sugi?
Siapa tadi namanya? Andreas. Iya, Andreas. Yesus mengasihi Andreas? Kalau Yesus mengasihi Andreas, Andreas mengasihi Sugi. Katakan amin. Yesus mengasihi Sugi, Sugi mengasihi Andreas. Mau hidup saudara nggak capek? Mau hidup saudara nggak capek? Nggak ada yang namanya kuk perhambaan. Tetapi Yesus yang taruh kuknya di dalam saudara. Dan Yesus bilang gini, kuk itu ringan dan enak. Mengikut Yesus itu enak, nyaman, ringan, damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan mujizat, penuh dengan kesembuhan, penuh dengan pertolongan, penuh dengan keajaiban. Katakan amin. Ayo tepuk tangan dong. Thank you. Silakan duduk. Ayat berikutnya bilang begini, saudara. Yohanes 8 ayat 32. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Yesus Putra memerdekakan kita. Kebenaran ini memerdekakan kita. Yang terakhir, bagaimana saudara hidup dalam kemerdekaan? Yang ketiga, percaya Roh Kudus memimpin. Namanya juga Roh Kudus. Yang merah diubah jadi putih. Kenapa Roh Kudus ditaruh di dalam kehidupan saudara? Supaya saudara diingatkan, sadar yang merah sudah berubah jadi putih. Hidup saudara dan saya adalah hidup dalam kemerdekaannya Tuhan. Katakan amin. Baca 2 Korintus 3 ayat 17. 1, 2, 3. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Baca ayat terakhir. Galatia 5 ayat 16, Galatia 5 ayat 25. 1, 2, 3. Maksudku adalah hiduplah dalam roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan. Jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. Roh Kudus itu memproduksi yang namanya buah roh. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kasih adalah kuasa untuk kita taat sama Tuhan. Katakan amin. Kasih adalah kuasa supaya saudara dan saya berjalan dipimpin sama Tuhan. Siapa yang mau lihat Tuhan lebih banyak tahun ini? Lihat Tuhan lebih banyak. Mati dong pastor. Enggak. Kita mau lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mau lihat tujuan-tujuan Tuhan. Mau lihat rencana-rencana Tuhan. Lebih banyak lagi tahun ini. Siapa yang mau lihat itu, angkat tangan saudara. Siapa yang mau dengar Tuhan bicara? Tuhan bisa bicara enggak? Siapa yang setuju? Angkat tangan saudara. Iya. Ada orang yang bilang gini, Tuhan ngomong sama saya, Tuhan bicara sama saya. Saudara percaya itu? Percaya Tuhan bisa bicara kepada saudara? Saudara akan dengar Tuhan bicara lebih banyak kepada saudara. Katakan amin. Siapa yang percaya saudara akan hidup dengan Tuhan dalam kemerdekaan Tuhan? Siapa yang percaya itu? Kita akan hidup dan kita akan alami Tuhan lebih banyak lagi. Setuju katakan amin? Ayo kita berdiri sama-sama. Saudara bersuka cita? Sudah dimerdekakan? Siapa yang memerdekakan kita? Yesus yang memerdekakan kita. Kita merdeka karena kita percaya Yesus Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Saudara percaya kepada Yesus? Sudah memerdekakan saudara? Ayo mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita. Firman-Nya memerdekakan saudara. Kalau saudara tahu kebenaran ini, maka kebenaran itu memerdekakan saudara. Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Bersama-sama kita akan berdoa, akan dipimpin oleh Ibu Fon. Mari kita satu dalam doa. Berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia di usia 79 tahun. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara ini sesuai dengan tema tahun ini. Nusantara maju, Indonesia maju. Terjadi di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Bangsaku maju dan menjadi kuat karena Yesus menyertai, Yesus menopang, dan Amin. Yesus memberkati Amin. negeri ini. Tuhan juga akan menjaga bangsa dan negara ini dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini. Engkau yang sudah memilih mereka. Dan kami tahu bahwa hati-Mu terus ada di hati mereka. Tuhan yang memimpin dengan hikmat. Tuhan yang memimpin dengan otoritas. Biarlah lewat setiap kepemimpinan mereka membawa pemulihan bagi bangsa ini. Kami terlalu percaya bahwa pemimpin di bangsa ini adalah wakil Tuhan. Dan Kau berdaulat atas mereka. Untuk pemimpin terpilih di bangsa ini yang akan memulai menjabat di bulan Oktober, Tuhan urapi. Kami minta hati-Mu, Kau taruh di hatinya. Setiap keputusan, kebijakan yang akan diambil, Tuhan intervensi. Dan jadilah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami. Buat kesatuan gereja, buat para pemimpin, buat semua anak-anak-Mu yang Kau sudah pilih untuk melayani-Mu berdiri di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kesatuan hati bagi gereja-gereja. Ada kemurahan-Mu, ada kasih-Mu yang mempersatukan. Kami berdoa tidak ada gap-gap lagi. Ada terobosan iman yang terjadi. Sehingga gereja-gereja bergandengan tangan membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Engkau mendapati ada kemurnian di hati setiap pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan. Ada darah Kristus yang menguduskan. Dan biarlah Kau taruh mata-Mu di setiap mata mereka, hati-Mu di setiap hati mereka, sehingga kerinduan-Mu yang adalah jiwa-jiwa itu yang menjadi fokus bagi para pemimpin gereja kami. Terima kasih berdoa juga Tuhan buat kaum-kaum marginal, buat jiwa-jiwa bahkan yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan melawat bangsa kami dari seluruh penjuru bangsa ini. Mata-Mu menjelajah ke seluruh penjuru bangsa ini Tuhan, melawat setiap bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau sama sekali. Kami berdoa, kami bersyafaat kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan melanda mereka. Terima kasih akan terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih tangan-Mu yang berdaulat akan mengerjakan itu. Kami berdoa Tuhan yang membangkitkan para penginjil-penginjil, misionari-misionari. Tuhan memperlengkapi anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Api Roh Kudus akan terus bergerak di bangsa kami. Sampai pemulihan itu terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami yang kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Menuakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari angkat tangan-Mu bagi Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri
pokok doa yang terakhir, mari kita buka suara kita masing-masing Bapak Ibu. BKMG sudah memprediksi bahwa sepanjang tahun ini akan ada kekeringan di Indonesia, akan ada terjadi tsunami yang diprediksi oleh manusia terjadi di beberapa kota. Mari kita berdoa dan kita gagalkan setiap rencana si jahat. Mata Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di seluruh Indonesia, amin. Mari kita berdoa buat pokok doa ini. Kita buka suara kita. Bapak, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami tahu ada hati-Mu bagi bangsa ini. Kami berdoa menjauhkan seluruh Tuhan bencana alam, apapun yang terjadi, kekeringan, apapun itu tsunami, gempa bumi. Kami berdoa Indonesia dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung. Di dalam nama Yesus, Indonesia dari Sabang sampai Merauke dilindungi, dijaga dengan darah Yesus Kristus. Kami tolak semua yang bukan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Indonesia dijaga, Indonesia dilindungi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mari kita memberkati kota Makassar, tempat di mana kita tinggal. Tuhan berkata, berdoalah tempat di mana engkau buang, sehingga kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Mari berdoa buat gubernur dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati, dijauhkan dari korupsi, nepotisme, kriminalitas, semua kemiskinan di dalam nama Yesus. Mari kita buka suara kita. Bapak, kami berdoa buat kota Makassar. Kami memberkati kota ini Tuhan. Berkati gubernur, seluruh bupati-bupati, kabupaten-kabupaten, seluruhnya dijaga, dilindungi. Berkati setiap tanah-tanah subur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkan dari segala roh korupsi, nepotisme, kriminalitas, radikalisme di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Makassar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Makassar penuh dengan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mendengar doa-doa syafaat yang kami naikkan. Kami berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami materaikan doa syafaat kami bagi kemuliaan Indonesia. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jemaat masih mau bersorak-sorak, bergembira untuk Yesus? Ada amin? Siap keluar memuji Tuhan di atas mimbar sini, di depan mimbar? Mau? Yuk, pemusik, sorak-sorak. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita. Indonesia merdeka, Indonesia
bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia negara kita. Setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia Sekali lagi kita tetap setia. kita tetap setia Indonesia. Kita tetap Membela negara kita. membela negara kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tos kiri kananmu dan katakan engkau merdeka dalam Yesus. Pemulihan terus terjadi. Ada kuasa kebangkitan. Oh. Mari memuji Tuhan. Katakan, padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalam
Hari Satu kali lagi. pemenang